Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas presentasi ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kematangan Beragama. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang pengertian kematangan beragama. Kematangan atau kedewasaan seseorang biasanya ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena menganggap benar akan agama yang dianutnya dan ia memerlukan agama dalam hidupnya. Seseorang yang matang dalam beragama bukan hanya memang teguh akan keagamaan yang dianutnya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, melainkan kadang-kadang juga dibarengi dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Jika kematangan beragama telah ada pada diri seseorang, segala perbuatan dan tingkah laku keagamaannya senantiasa dipertimbangkan betul-betul dan dibina atas rasa tanggung jawab, bukan atas dasar peniruan dan sekadar ikut-ikutan saja. Dalam rangka menuju kematangan beragama terdapat beberapa hambatan, karena tingkat kematangan beragama merupakan suatu perkembangan individu. Hal itu memerlukan waktu, sebab perkembangan kepada kematangan beragama itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada dasarnya terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya hambatan. Yang pertama itu faktor diri sendiri. Faktor dalam diri sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu kapasitas berupa kemampuan ilmiah atau bisa disebut dengan rasio. Dalam menerima ajaran-ajaran itu terlihat perbedaannya antara seseorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Bagi mereka yang mampu menerima dengan rasionya, akan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan penuh keyakinan dan argumentatif. Walaupun apa yang ia lakukan berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada. Meskipun dalam dirinya sering timbul tanda tanya, apakah yang dilakukan selama ini sudah benar atau tidak. Selanjutnya yang kedua itu pengalaman. Semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Selanjutnya faktor luar. Yang dimaksud dengan faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima, kultur masyarakat yang sudah ada, dikuasai tradisi tertentu dan berjalan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kadang-kadang terasa oleh sebagian orang sebagai suatu belenggu yang tidak pernah selesai. Seringkali tradisi tersebut tidak diketahui dari mana asal usul dan sebab musababnya. Mulai kapan ada dan bagaimana ceritanya pendidikan yang diterima seseorang dari keluarga yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam
kehidupan beragama seseorang biasanya akan sulit untuk diadakan perubahan ke arah yang lebih sempurna. Selanjutnya bagian B, kriteria orang yang matang beragama. Dalam bukunya The Verity of Religious Experience, William James menilai secara garis besar sikap dan perilaku keagamaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe orang yang sakit jiwa dan tipe orang yang sehat jiwa. Nah, kedua tipe ini menunjukkan perilaku dan sikap keagamaan berbeda. Yang pertama itu tipe orang yang sakit jiwa atau the sick soul. Menurut William James, sikap keberagaman orang yang sakit jiwa ini ditemui pada mereka yang pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Latar belakang itulah yang kemudian menjadi penyebab perubahan sikap yang mendadak terhadap keyakinan agama. Mereka beragama akibat dari suatu penderitaan yang mereka alami sebelumnya. William James menggunakan istilah the suffering. William Starbuck, seperti yang dikemukakan oleh William James, berpendapat bahwa penderitaan yang dialami disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Alasan ini pula tampaknya yang menyebabkan dalam psikologi agama dikenal dua sebutan, yaitu the sick soul dan the suffering. Tipe yang pertama dilatar belakangi oleh faktor atau dalam diri, sedangkan yang kedua adalah karena faktor eksternal atau penderitaan. Ya baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu A. Faktor internal yang diperkirakan menjadi penyebab dari timbulnya sikap keberagamaan yang tidak lazim. 1. Temperamen. Temperamen merupakan salah satu unsur dalam membentuk kepribadian manusia, sehingga dapat tercermin dalam kehidupan jiwa. 2. Gangguan jiwa. Orang yang mengidap gangguan jiwa menunjukkan kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga, konflik dan keraguan. Konflik kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang mengenai keagamaan mempengaruhi sikap keagamaannya. 4. Jauh dari Tuhan. Orang yang dalam kehidupannya jauh dari ajaran agama, lazimnya akan merasa dirinya lemah dan kehilangan pegangan saat menghadapi cobaan. B. Faktor eksternal yang diperkirakan turut mempengaruhi sikap keagamaan secara mendadak. 1. Musibah. Terkadang musibah yang serius dapat mengguncangkan kejiwaan seseorang. Keguncangan ini sering pula menimbulkan kesadaran pada diri manusia. Berbagai macam tafsiran. 2. Kejahatan. Mereka yang menekuni kehidupan di lingkungan dunia hitam, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kejahatan, umumnya akan mengalami keguncangan batin dan rasa berdosa. Tipe orang yang sehat jiwa. Ciri dan sifat agama pada orang yang sehat jiwa menurut W. Starbuck yaitu A. Optimis dan gembira. Orang yang sehat jiwa menghayati segala bentuk ajaran agama dengan perasaan optimis. Pahala menurut pandangannya adalah hasil jerih payahnya yang diberikan Tuhan. B. Ekstrovert dan tak mendalam. Sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang yang sehat jiwa ini menyebabkan mereka mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati yang tergores sebagai ekses agamis tindakannya. Dosa mereka anggap sebagai akibat perbuatan mereka yang keliru. C. Menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal. Sebagai pengaruh kepribadian yang ekstrovert, maka mereka cenderung menyenangi teologi yang luas dan tidak baku, menunjukkan tingkah laku keagamaan yang lebih bebas, menekankan ajaran cinta kasih daripada kemurkaan dan dosa.
mempelopori pembelaan terhadap kepentingan agama secara sosial, tidak menyenangi implikasi penebusan dosa dan kehidupan kebiaraan, bersifat liberal dalam menafsirkan pengertian ajaran agama, selalu berpandangan positif, berkembang secara graduasi, maksudnya mereka meyakini ajaran melalui proses yang wajar dan tidak melalui proses pendadakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.